ya. Bulan ini Gereja Mawar Syaron ada tema bulanan ya Bapak Ibu Saudara bicara tentang doa. Karena itu sepanjang hari ini saya bicara juga tentang doa. Mungkin bisa dibukakan. Umum 1 saya bicara tentang doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Yang kedua bicara tentang kuasa doa, lalu doa yang berkenan di hadapan Allah dan keteladanan Yesus dalam berdoa ya. Doa itu adalah hal yang sangat sederhana ya. Firman Tuhan bilang katanya enggak perlu bertele-tele kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa bertele-tele itu seperti kita tuh berdoa, kita tuh tidak mengenal Tuhan kita tidak mengenal Bapak kita. Ya sama ya Bapak Ibu Saudara kalau kita ketemu sama orang lain gitu ya, orang yang kita baru jumpai hari itu atau beberapa kalilah kita jumpai orang itu, tentu kita ngomongnya tidak go straight ya, tidak terus terang, tapi kita akan ngomong basa-basi, kita ngomong seolah-olah kayak bertele-tele ya, basa-basi gitu, karena kita enggak mungkin ngomong langsung. Kenapa? Karena kita enggak kenal orang itu. Firman Tuhan katakan kalau doa jangan bertele-tele, kalau bertele-tele itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Doa ini senjatanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen ini punya senjata yang luar biasa, semua orang bisa berdoa. Tapi saya percaya doanya orang Kristen itu berbeda. Karena itu nanti sepanjang hari ini kita akan belajar. Doa itu senjata bagi kita. Doa itu adalah alat komunikasi kita sama Tuhan. Itu yaitu melalui doa. Ya. Doa itu hal yang sederhana. Tapi ada kerap kali banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu melupakannya, bahkan mengabaikannya. Mereka kadang cari gimana caranya saya keluar dari problema ini. Gimana caranya saya memperoleh mujizat. Gimana caranya supaya saya ini terus naik dan bukan turun. Gimana caranya supaya saya ini tidak depresi. Tidak seperti putar-putar di padang gurun. Orang Kristen lupa. Punya senjata. Punya hal yang sederhana yang kadang lupa bahkan diabaikan. Yaitu apa? Doa. Nah karena itu kita mau sama-sama belajar tentang doa. Doa ini sesuatu yang sederhana tetapi sangat-sangat powerful Bapak Ibu. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang begini. Ayat ini bilang sederhana, tetaplah berdoa. Kalau baca perikopnya itu tentang nasihat-nasihat banyak hal. Ayat-ayat ya di bawah perikop itu banyak tentang nasihat-nasihat. Dan salah satunya di ayat yang ke-17 bilang begini, tetaplah berdoa. Jadi ternyata doa itu bukan hanya pada waktu kita tidak baik Bapak Ibu, pada waktu kita ada masalah, enggak. Tetapi kalau firman Tuhan bilang tetaplah berdoa itu kita tuh diminta terus berdoa dan setiap saat berdoa. Karena itu poin saya yang pertama, doa adalah nafas hidup orang Kristen yang pertama. Doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan setiap saat. Jadi supaya kita terkonek dengan Tuhan itu caranya itu adalah dengan doa. Doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan setiap saat. Di dalam Mazmur 55 ayat 16 sampai 17 bilang begini. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Jadi Tuhan itu ada setiap saat, setiap waktu. Firman Tuhan ini bilang waktu petang, waktu tengah hari, waktu pagi. Dia dikatakan waktu aku cemas dan menangis, ia mendengar suaraku. Yesus mendengar setiap seruan kita, suara kita, doa-doa kita setiap saat dan setiap waktu. Dan doa itu adalah sarana untuk menghubungkan kita dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus itu menyerahkan nyawanya, setelah itu tabir suci terbelah dua, ya ayat di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51 saya baca aja. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Yesus di peristiwa penyaliban itu, Yesus itu menyerahkan nyawanya dan ketika dia menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Itu ada artinya Bapak Ibu Saudara. Di perjanjian lama tabir suci itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Lalu imam pada setahun sekali dia akan datang masuk ke ruang maha kudus. Ingat waktu itu selalu dikasih namanya itu kelintingan itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ditaruh di kakinya. Jadi orang-orang yang di luar itu akan mendengar kalau kelintingan itu masih bunyi, oh berarti imam ini aman-aman saja. Tapi kalau kelintingannya sudah tidak bunyi, oh jangan-jangan imam ini bisa mati mendadak ya karena ketidakkudusan. Jadi tabir itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tabir suci itu terbelah dua. Dengan kata lain, sudah tidak ada jarak lagi antara Tuhan dengan manusia, dengan kita. Kalau dulu jaraknya adalah dosa, Bapak Ibu Saudara, dan imam, orang-orang tertentu yang boleh masuk ruang maha kudus, imam itu pun 1 tahun 1 kali, pakai kelintingan juga. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir suci terbelah dua, dengan kata lain, tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan umatnya, antara Tuhan dengan manusia. Kalau dulu dosa sekarang udah tidak ada karena karya salib itu, penebusan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada lagi pemisahnya. Dan tidak perlu setahun sekali kita datang kepada Tuhan. Every day, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Begitu kita tutup mata. Yesus, Engkau Bapakku. Kita langsung bisa ngerasakan Tuhan. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Semakin dalam ajarku mengasihi-Mu. Mau di kamar mandi, mau di tempat kita kerja, mungkin kita sudah suntuk. Lalu tiba-tiba kita tutup mata sebentar di depan komputer kita. Kita cuma sapa dia, Yesus, Engkau Bapakku. Anda bisa langsung connect. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenal-Mu. Semakin dalam ajarku mengasihi-Mu. Setiap saat, setiap waktu Anda bisa langsung connect sama Tuhan. Mau di tempat mana aja, memang ada waktu-waktu khusus kita khususkan buat Tuhan kita. Ada waktu di dalam 24 jam itu kita ambil buat kita saat teduh, ada memang. Tapi doa itu bisa kapanpun. Tabir suci itu sudah terbelah dua. Kapanpun, di waktu Anda perlu, anytime. Bahkan mungkin Anda tidak sedang dalam masalah. Anda tutup mata dan berkata, thank you. Saya beberapa waktu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya di kamar mandi, saya tutup mata. Saya nangis di lawat Tuhan. Saya nyanyi pujian ini loh. Ini kena copyright enggak ya? Terima kasih Yesus tuh. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus itu ya. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saya bisa tersungkur nangis sejadi-jadinya. Saya tahu hidupku karena anugerah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Anytime. Coba Anda punya penolong yang sangat ajaib. Di waktu Anda perlu, kapanpun, di saat apapun, di waktu kapanpun, dia selalu ready. Roh Kudus selalu siap buat hidup kita. Kenapa kita nggak connect?
doa itu mengkonekkan kita sama Tuhan kita setiap saat. Halo, katakan amin. Saya sungguh berdoa ketika sepanjang bulan ini kita bicara tentang doa, lewat bulan ini. Setiap jemaat gereja Mawar Syaron dan pasar terutama, tidak ada seorang pun yang tidak lagi berdoa. Semua punya gaya hidup berdoa. Gaya hidup itu Bapak Ibu Saudara dimulai dari sebuah kebiasaan yang sederhana. Kita makan pakai tangan kanan, kita makan tidak kecapan. Itu pertamanya kita kecapan, kedua kalinya kita selalu diingatkan jangan kecapan, jangan kecapan. Makan selalu pakai tangan kanan, megangnya begini sendoknya, itu bagus. Sampai akhirnya berulang-ulang dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi kebiasaan itu apa? Secara otomatis begitu Anda makan, Anda ambil sendok dipakai tangan kanan Anda. Dan ketika Anda makan, Anda tidak perlu diingatkan lagi, Anda tahu Anda tidak akan kecapan. Anda tidak perlu diingatkan lagi, Anda tahu pegang sendoknya yang seperti apa, yang bagus. Table manner-nya seperti apa, Anda tahu. Why? Karena itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi lifestyle. Anda tidak perlu didorong-dorong. Anda tidak perlu kalau kamu tidak doa nanti gini-gini. No. Kenapa? Karena itu sudah menjadi gaya hidupmu. Anda langsung akan melakukannya. Tanpa disuruh. Tanpa karena ada kebutuhan apapun. Secara otomatis. Why? Karena itu menjadi gaya hidupmu. Saya sungguh berdoa. Jemaat gereja Mawar Syaron Denpasar, engkau punya gaya hidup berdoa. Kenapa? Karena doa ini besar kuasanya. Nanti Anda dengarkan sepanjang hari ini saya sampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Doa itu sangat besar kuasanya. Dan kalau seandainya orang Kristen punya gaya hidup berdoa, saya percaya apa masalah tetap ada? Tentu masalah tetap ada. Tetapi yang menjadi lebih dari pemenang itu akan banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan, kita bukan hanya menang tapi lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa itu doa? Doa sebagai nafas hidup orang Kristen. Yang kedua, doa melatih kita bergantung. Doa itu melatih kita bergantung kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun. Ekonomi, rumah tangga, anak, apapun. Karir, masa depan, pasangan hidup, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Bapak Ibu Saudara, ini sudah level keinginan, bukan lagi kebutuhan. Kebutuhan paling dasar, kita butuh makan, kita butuh minum. Itu kebutuhan yang sudah gak bisa ditolerir lagi. Orang perlu makan, orang perlu minum. Tapi kalau beli baju baru itu kadang masih keinginan. Kalau kita beli hal-hal yang bukan kebutuhan tapi keinginan itu beda. Keinginan itu ditambahkan. Tapi lihat firman Tuhan katakan. Kepada Allah dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Bukan lagi kebutuhan. Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan lagi kebutuhan, bahkan keinginan kita. Tuhan berkata suruh nyatakan lewat apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa itu melatih kita bergantung hidup kita ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Orang bergantung itu seperti apa? Sederhana. Ini boleh sebut merek enggak di sini? Siapa yang pakai GPS? Ada yang pakai GPS? Oh enggak ada, cuma saya dengan Pastor Sam kayaknya Bapak Ibu ya. Ada yang pakai kan? Di momen-momen tertentu mungkin kalau Anda sudah hafal jalan Anda enggak perlu. Tapi di momen-momen tertentu kadang masih perlu loh sekalipun tahu jalan. Kalau saya tanya orang-orang Bali ya karena pengen tahu kemacetannya ada di mana. Mana jalan yang lebih cepat. Kalau Anda ketika ada GPS itu Bapak Ibu Saudara apa yang Anda lakukan? Anda akan ikuti setiap instruksi yang diberikan. Belok kanan Anda akan belok kanan, belok kiri Anda akan belok kiri. Sekalipun jalan yang sempit Anda lalui, kalau dia mengarahkan ke situ, Anda akan ikuti sekalipun rada ngomel. Bapak Ibu Saudara, betul? Ini sungguhan jalannya. Kenapa mesti dilewatkan sini gitu ya? Jalannya sempit ya. Jaraknya cuma sedikit sekali gitu ya.
belum lagi kalau papasan. Tapi Anda tetap lewatin. Disuruh apa namanya, ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan, jalan kecil ikut. Jalan yang Anda tidak familiar, Anda tidak pernah lewat jalan situ, Anda ya ikutin. Kenapa? Karena Anda percaya kepada GPS itu. Dia akan membawa Anda sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan Tuhan. Sekalipun kadang Anda tidak mengerti, kenapa harus jalan yang kecil ini, tapi Anda harus ikut lewati. Kenapa? Karena Anda bergantung sepenuhnya kepada Dia. Anda tetap lewati, sekalipun merasa ini beneran tak, Anda rada curiga, bener apa enggak ini, tapi Anda tetap ikutin. Kenapa? Karena Anda percaya, karena percaya bahwa Anda akan sampai kepada tujuan itu. Demikianlah hidup sama Tuhan. Hidup doa itu membuat kita itu bergantung, karena kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Apapun jalannya, gimana pun yang harus kita lewati. Jalan kecil yang harus ditempuh, kadang jalan berbatu, kadang jalan yang harus sabar. Ada loh jalan yang harus sabar di Bali ini Bapak Ibu Saudara. Harus sabar, padahal kita keburu-buru. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kita disuruh sabar, kita disuruh mepet dulu sebentar. Hanya orang-orang yang canggih, orang-orang yang taat saja yang dia akan sampai kepada tujuan. Halo Bapak Ibu Saudara, doa membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Membuat kita percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Apapun yang kita jalani, apapun. Doa tuh seperti ini juga. Boleh pinjam satu, mungkin cowok yang nganterin ya, cewek. Gak apa-apa teh ini. Oke, pinjam ya kursi. Saya nanti akan teruskan khotbah kok Bapak Ibu ya, ini cuma contoh aja. Kursi, begitu Anda lihat kursi, apa yang Anda akan lakukan? Kursi ini didudukin, Bapak Ibu Saudara, Anda akan duduk. Anda akan mikir ini akan jatuh kursi ini? Enggak kan? Anda enggak akan mikir dia akan patah. Anda akan langsung duduk saja. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika kita berserah penuh sama Tuhan. Kita enggak akan mikir berserah itu apa? Taruh semua beban itu di pundak Yesus. Taruh lewat doa-doa kita, naikkan. Kau enggak perlu khawatir, naikkan segala keinginanmu dalam permohonan kepada Tuhan. Lewat doa dan ucapan syukur, berikan kepada Tuhan. Sama seperti engkau menyerahkan bebanmu kepada Tuhan. Dan kau percaya bahwa Tuhan itu sudah sanggup memegang beban hidupmu. Beban tubuhmu ini, engkau akan percaya aja. Enggak akan ini kursi roboh, enggak akan kursi ini patah. Seberapa beban hidupmu pun ketika Anda berdoa, Anda sedang mempercayakan itu kepada Tuhan. Anda tidak khawatir lagi karena Anda tahu bahwa beban hidupmu sudah diberikan kepada tangan yang tepat. Yaitu Yesus namanya yang tak akan pernah goyah. Kasihnya, kuasanya sempurna dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Engkau tidak akan goyah, itu doa. Mengapa orang berkata serahkanlah semuanya, itu dikatakan firman Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir katanya tentang apapun juga. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa, Anda seperti sedang duduk di kursi. Bebanmu berapa? Berat badanmu itu sebesar apa? Itu akan kuat kursi ini menopangnya. Ini akan kuat. Beban hidupmu sebesar apa coba? Ada yang lebih besar daripada Allah kita? Beritahukanlah kepada saya. Tak ada. Allah kita jauh lebih besar dari apapun juga. Bahkan masalah dalam hidupmu, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah kita jauh lebih besar. Beban hidup kita gak ada yang lebih besar daripada Allah kita. Allah kita jauh lebih besar. Katakan amin. Serahkan, itu doa. Sehingga orang Kristen bisa takut, bisa khawatir, bisa. Tapi bukan takut sama khawatir sama masalahnya. Tapi takut dan khawatir kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu kalau dia kehilangan Tuhan, dia kehilangan pegangan. Dan kalau dia kehilangan Tuhan, dia kehilangan rasa aman. Hanya di dalam Tuhanlah rasa aman kita. Bukan seberapa uang yang kita punya, percayalah itu bisa habis.
Seberapa banyak koneksi yang kau punya. Seberapa ahli engkau, seberapa hebat engkau. Enggak. Tuhanlah segalanya. Katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Apa itu doa? Yang ketiga. Yang ketiga. Doa itu adalah kebutuhan, bukan pilihan. Saudara, kalau Anda makan apa, itu bisa pilihan. Tapi kalau Anda makan atau tidak, itu adalah kebutuhan, bukan pilihan. Setiap manusia perlu makan. Setiap manusia perlu bernafas. Kalau kita berhenti bernafas, ya berhentilah hidup kita ini. Nah, kita makan harus. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan. Tapi kita makan apa? Itu tergantung. Kenapa? Karena makan apa itu adalah pilihan. Kita harus makan. Kenapa? Karena kebutuhan. Tapi kita makan apa itu adalah pilihan. Hari ini misalnya siang nanti diajak makan. Kita bisa milih. Kita mau makan apa? Mau makan pecel? Mau makan rawon? Mau makan soto? Kita bisa milih. Tapi kita tidak bisa milih, siang kita harus tetap makan. Kenapa? Karena kita makan sehari 3 kali, yang diet sehari 2 kali. Yang ekstrim 1 hari 1 kali. Tapi kita tetap perlu makan, sama. Demikian kita perlu makan, butuh makan, demikian doa. Kenapa kalau makan kita itu tidak bisa nahan? Kita harus selalu makan, tapi kenapa doa kita abaikan? Kenapa kita bisa abaikan doa? Padahal doa itu adalah kebutuhan. Sama seperti ini kita punya tubuh fisik, tidak kelihatan, tapi ada kembarannya kita. Itu tubuh, itu adalah roh kita. Ini tubuh jasmani kita, ada rohani kita, jangan lupa. Nah, dan lebih luar biasanya lagi gini. Kalau roh itu lebih kuat, maka roh itu akan mengalahkan daging kita. Nah, tapi manusia sibuk memperkuat tubuh jasmaninya. Dikasih makan tubuh jasmaninya. Which is itu kebutuhan memang. Tapi kita lupa ada kerohanian yang harus kita kasih makan juga. Kita kasih minum lewat firman, lewat doa. Doa itu adalah kebutuhan orang Kristen. Itu bukan pilihan. Tanpa doa iman kita menjadi kering. Kita tidak mampu. Ketika kita berdoa seperti Tuhan mentransferkan kekuatannya kepada kita. Pernah enggak Anda merasa ketika Anda tidak berdaya rasanya seperti jalan buntu? Kayak tadi aja. Kita merasa bahwa Tuhan itu hadir ya dalam hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah sama seperti nafas, tidak boleh berhenti. Demikian juga doa. Doa itu harus dalam hidup kita. Jadi kalau kita lupa berdoa itu kayaknya seperti lupa makan. Ada sesuatu yang kurang dan Anda harus penuhi itu. Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Dan mintalah itu kepada Tuhan. Tuhan aku minta supaya bagaimana aku lapar secara jasmani, demikian aku senantiasa lapar secara rohani. Sehingga kalau belum makan, kalau belum nafas, kalau belum doa, seperti ada yang kurang. Sudah mau tutup mata di tempat tidur, sudah capeknya luar biasa. Waduh, sepanjang hari ini kayaknya capek, tapi belum berdoa, waktu tidur kayaknya seperti dalam hati ada sesuatu yang kurang. Which is itu bagus. Kalau kita minta itu kepada Tuhan itu bagus. Minta maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita minta itu kepada Tuhan. Sama seperti Salomo. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta yang lain. Dia minta hikmat yang dari Tuhan. Itu sama. Kita tidak minta yang lain tapi kita minta Tuhan buat aku ini lapar akan Engkau. Lapar dan haus selalu akan Engkau. Sehingga kalau roh ini belum makan, belum minum, belum doa, belum baca firman, ada sesuatu yang kurang.
minta Tuhan akan kasih itu. Karena itu sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dikatakan begini, Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Efesus 6 ayat yang ke-18 bilang begini, dalam segala doa dan permohonan yang seperti tadi saya baca ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Lihat, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, roh ini perlu Bapak Ibu Saudara. Ingat, tubuh ini bukan, hidup ini bukan cuma bicara tentang jasmani kita. Jasmani kita ini kan kita rawat. Kita mandi setiap 1 hari 2 kali. Gosok gigi dirawat. Bapak Ibu Saudara, rambut diberikan hair tonic dan segala macam untuk dirawat. Tubuh juga dirawat. Jasmani dikasih makan. Makanannya kadang kita milih supaya organ dalam kita ini tidak rusak. Apalagi bertambah usia, kita milih makannya. Tapi kita tetap makan. Jangan lupa lihat firman Tuhan katakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ingat ada roh di dalam diri kita yang perlu kita kasih makan. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa yang mau sepakat dengan saya bahwa doa adalah sebuah kebutuhan bukan pilihan? Bisa lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Seperti kita bernafas tanpa henti dan demikianlah dengan doa. Tanpa doa iman melemah. Kita mudah jatuh dalam godaan. Kita kehilangan arah, kekuatan dan damai bahkan. Maka doa bukan aktivitas opsional. Doa adalah sumber oksigen bagi jiwa kita. Doa adalah sumber oksigen bagi jiwa kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Doa akan mengubah hati kita sebelum mengubah keadaan kita. Doa itu mengubah kita dulu. Sebelum mengubah mungkin permasalahan kita, mengubah apa yang kita hadapi, situasi dan kondisi yang kita sedang jalani. Kadang waktu doa orang berpikir begini, begitu doa langsung dapat jawaban doa. Enggak Bapak Ibu Saudara, terkadang ada yang seperti itu. Tetapi ada kalanya doa itu enggak langsung seperti itu, tapi ini yang pasti. Doa itu akan mengubah hati kita terlebih dahulu sebelum dia mengubah keadaan kita. Kadang mengubah keadaan kita perlu waktu. Seperti yang saya katakan, Abraham tunggu 25 tahun. Yusuf menunggu 13 tahun. Ya, perlu waktu. Tapi yang pasti siapapun yang berdoa itu selalu yang pertama. Tuhan itu mengubah hatinya terlebih dahulu sebelum mengubah keadaannya. Saya beberapa hari ini saat teduh, lagu ini selalu terngiang-ngiang dalam hati saya. Main D coba. Oh ini ya. Kok nggak bisa masuk? Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana. Ya sampai situ, kena copyright ternyata. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dilawat Tuhan dengan lagu ini. Kata-katanya bagus. Heal my heart and make it clean. Wah Bapak Ibu Saudara, saya tuh seperti sedang dibawa sama Tuhan. Saya melihat lautan manusia dan orang-orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya Bapak Ibu Saudara nggak tahan. Saya nggak tahan. Waduh kalau bisa nggak keluar kamar. Saya kalau bisa nggak keluar kamar. Nggak ada permohonan yang lain. Nggak minta apa-apa. Tapi saya lihat itu Bapak Ibu Saudara dan dilawat Tuhan. Apakah terjadi? Enggak juga. Enggak terjadi.
Tapi yang saya tahu di hati ini sedang terjadi sesuatu. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Hana contohnya. Hana di dalam, coba Bapak Ibu Saudara ya. Dibilang gini, di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 bilang begini. Setelah dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita tahu kisah Hana, Hana ini mandul. Hana ini tidak bisa punya anak. Lalu ada istri lain namanya Penina. Ini suka hinaan Hana. Suka hina Hana karena Hana tidak bisa punya anak. Sementara Penina bisa. Sehingga hatinya sangat pedih. Hatinya sangat kecewa. Hatinya sangat sesak. Dia tidak cari orang. Dia tidak cari pertolongan ke siapa-siapa. Dia datang kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dia bilang, firman Tuhan bilang gini, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berarti menurut saya Hana mengalami sesuatu yang sangat-sangat sulit di hidupnya. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Ini kalau perempuan dengar ayat ini, ngertilah apa yang dialami si Hana ini. Dia datang kepada Tuhan dengan terseduh-seduh. Nangis bukan air mata segini doang. Mungkin sampai gitu. Hatinya benar-benar pedih. Hatinya benar-benar sedih. Tapi dia cari alamat yang tepat. Dia berdoa. Setelah berdoa apa yang terjadi? Kalau kita baca kisah Hana. Imam Eli memberkati Hana. Lalu ayat ini muncul, 1 Samuel 1 ayat 18 bilang begini, perempuan itu pergi dari situ. Lalu apa? Makan dan mukanya tidak muram lagi. Apakah langsung tiba-tiba hamil? Enggak. Imam Eli masih memberkati dia, Imam Eli masih mendoakan dia. Tapi begitu selesai itu, mukanya berseri. Sudah tidak muram lagi, dia makan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah masalahnya sudah diselesaikan? Masih belum, masih ongoing, masih proses, masih OTW. Tapi orang yang berdoa, hal pertama yang diubah bukan keadaannya. Tapi hal pertama yang diubah oleh Tuhan itu adalah kondisi hatinya. Yang hatinya pedih, yang hatinya sengsara, bahkan dia menangis terseduh-seduh. Begitu Imam Eli memberkati dia tidak muram lagi. Bahkan dia makan dan dia berseri-seri. Itulah the power of prayer. Kuasa dari doa. Dia itu mengubah hati kita dulu sebelum keadaan kita. Dan percayalah, ketika hati kita berubah, doa itu akan tidak tahu ya gimana caranya, memang perlu waktu. Tapi yang saya sering alami dalam perjalanan hidup kerohanian saya sama Tuhan, doa itu mengubah hati dulu. Tidak keadaan belum berubah, tapi gini loh, kita tuh bisa menjadi gagah perkasa untuk mengatasi setiap musuh-musuh dan lawan-lawan kita. Sehingga tegak kepala kita mengatasi setiap musuh dan lawan kita. Bahkan kita bisa memukul mundur mereka. Mungkin itulah nanti tinggal waktunya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan. Doa mengubah hati kita terlebih dahulu. Pertanyaannya, masihkah kita memberikan alasan untuk kita tidak berdoa? Doa itu selalu berguna, bukan untuk Tuhan, enggak. Doa itu selalu berguna bagi orang yang melakukan doa itu, yaitu Anda dan saya. Doa itu selalu tidak menguntungkan Tuhan, tapi selalu menguntungkan kita yang mengambil bagian untuk berdoa kepadanya. Mari saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya.